Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Engki Charlie Twink India Zulu di kesempatan kali ini, teman-teman. Dan kali ini kita akan nge-review sebuah produk dari Kinota lagi. Nah, ini produk dari Kinota. Kali ini Kinota K61 ya. Kita akan review Kinota K61. Dulu pernah kita review juga sama seperti ini. Itu merek Baofeng, tapi ini merek Kinota. Mungkin harganya lebih murah Kinota. Nanti kan kita cek aja ya seperti apa untuk kualitasnya. Kalau dulu yang saya review, saya dapat layarnya kurang bagus. Mudah-mudahan ini lebih bagus, layarnya mantap dari sebuah Kinota K61. Tapi sebelum kita review Kinota K61, kita seruput dulu kopinya, teman-teman ya. Kita seruput dulu. Bismillah. Alhamdulillah udah kita seruput. Nah, kita langsung review produknya dari Kinota K61. Seperti apa produknya, seperti apa kualitasnya, mari kita simak sama-sama. Jangan kemana-mana, tetap di channel saya Engki Charlie Twink India Zulu. Kita akan selalu memberikan yang terbaik buat Anda semua. Keep stay tune. Langsung let's go. Oke, teman-teman, ini dia produknya dari Kinota K61. Oke, kita langsung aja unboxing, teman-teman. Ini dia Kinota K61 136.174 MHz 400 520 MHz. Dosnya cukup keren ya, teman-teman. Nah, dosnya cukup keren. Kita buka aja. Nah, di sini ada owner manual, user manual, sama aja ya. Dan di sini spesifikasinya di mana, teman-teman? Nah, di sini ada spesifikasinya nih. Oke, di situ ada spesifikasinya. Ya, wattnya keluar berapa ya? Powernya. Di sini power tidak keluar, tidak ditampilkan ya. Tapi dia bisa RX, TX, kemudian di 400, di 200 juga bisa nih, 220, 260. Kemudian FM, kemudian airband 350 RX saja. Nanti kita coba ya, teman-teman. Nanti kita tes seperti apa. Nah, ini radionya Kinota K61. Nah, ini seperti yang pernah kita review ya, teman-teman. Tapi ini insya Allah lebih bagus ya. Nah, ini tulisannya Kinota K61. Oke, kita taruh dulu sini. Kemudian kita dapat baterainya. Cukup besar baterainya, teman-teman ya. Di sini baterainya 2600 mAh. Apalagi yang kita dapat di sini ada chargingnya, dan ini chargingnya sekilas mirip dengan punyanya Eskom FC10 Pro atau yang lain-lainnya. Tapi beda, teman, ini lebih besar. Jadi jangan dicoba-coba sama masuknya, tidak sama, teman-teman ya. Kemudian dapat belt clip. Nah, ini belt clipnya saya suka, nggak perlu pakai baut, tinggal masukin aja. Dapat antenanya seperti ini. Nah, ini antenanya. Nanti kita tes antenanya ya, teman-teman. Kita tes antenanya. Dapat seperti ini. Oke, kita masukin semuanya. Kita singkirkan dulu. Kita review radionya ya. Seperti apa kualitasnya nanti ya. Oke, di sini sudah ada beberapa kondisi radionya. Nah, ini saya masukin ya seperti ini, teman-teman. Tinggal dorong, klik, aman. Di sini dia sudah Type C baterainya, teman. Baterainya besar, Type C lagi. Wah, luar biasa. Besar ini, teman-teman ya, baterainya ini. Kita pasang dulu antenanya. Antenanya di sini SMA female, teman-teman ya. Kita pasang. Ntar pelan-pelan ya. Nah, ini udah pasang, masuk. Kemudian belt clipnya juga kita pasang sekalian. Mudah sekali. Ini ringan sekali kita pasang ya. Seperti itu. Jadi sangat ringkas. Oke, sekarang kita hidupin ya. Sebelum kita hidupin, di sini ada tombol PTT terbuat dari karet. Tombol PTT-nya dengan grip yang cukup bagus sehingga tidak akan licin. Kemudian di sini ada dua tombol shortcut.
di bawah PTT. Kemudian di atas ada lampu LED untuk center. Ada knob untuk volume on off, indikator RxTx. Ini antenanya. Kemudian ya, itu aja teman-teman. Di sebelah kanan itu ada mikrofon sama headphone ya. Yang headphone yang kecil, mikrofon yang besar. Itunya. Yang satunya lagi kosong teman-teman. Saya kira ada ya, kosong, nggak ada apa-apa ini. Jadi langsung casnya di baterainya sini. Oke, kita hidupin ya. Nah, seperti itu penampilan pertama dari Kinota K61. Penampilannya seperti ini teman-teman. Nah, di sini ada beberapa menu-menu. Kita akan coba cek menunya. Oke, ini tombol apa ya? Nah, saya kira ini tombol menu teman-teman. Bukan. Mungkin ini tombol. Oh, ternyata tombol search. Jadi untuk nyari pakai tombol ini, dan itu bisa kita rubah-rubah di sini teman-teman, lihat ya. Pakai ini rubahnya, nanti bisa kita set UHF, VHF, 200, 350 UHF. Jadi bisa kita rubah sama yang kita mau search apa. Kita balik lagi, exit. Nah, oke, kita masuk ke menu. Apa saja menu-menunya? Kita lihat menunya. Di sini ada channel name, RX frekuensi, TX frekuensi, RCTS, RDCS. Ya, oke, kita cepetin aja ya, ada TX. Nah, seperti biasalah untuk menu-menunya radio itu seperti begitu. Cuma nanti kita akan kasih tahu langkah-langkahnya untuk bisa menyimpan, dan tentunya hanya di review kita yang menampilkan bagaimana untuk Anda langsung bisa menyimpannya ya. Power on tap ini bisa kita mau tulis apa gitu ya. Kita coba di sini message atau voltage atau logo. Ya, kalau tadi message ya, ini kita logo apa? Kita coba aja. Kalau logo itu apa? Kita matikan, kita hidupin. Oh, ternyata bukan Kinota yang keluar. Nah, kalau kita tampilkan voltase aja teman-teman ya. Kita coba tampilkan voltase. Mana ya voltase? Bentar. Voltase. Power on tap. Nah, ini. Voltase teman-teman ya. Oke, kita coba voltase. Nah, 7,8 sih masih termasuk full ya. Nah, nggak apa-apa teman-teman, kita cek ya. Oke, voltase. Terus apa lagi? Nah, ini ulang terus ya dari awal kalau kita buka menunya, jadi harus kita lanjutkan lagi. Nah, itu dia 28 voice on. Ini voice on ini yang suara tadi ya. Kalau kita hilangin bisa atau kita hilangin aja ya. Oke. Nah, di sini ada double wide, dual watch, itu di sini DW hidup ya, udah. Kita mau pakai yang di A itu nama apa, frekuensi, itu bisa kita taruh ya. Kalau sudah ada nama ya otomatis nama. Frekuensi step kita rubah aja teman-teman ya. Kita rubah ke 5 kilo. Kemudian Biselak, seton, alarm, PF1 radio on off, P1 ini ya mungkin ya. Terus PF1 long alarm on off. Kemudian PF2 torch, ini mungkin lampu. ABR 5 second. Oh, jadi PF2 nya satu kali aja. Nanti kita coba cek ya. Brightness LCD reflex. Jadi kalau kita rubah itu dia nanti warnanya seperti ini. Nah, itu dia. Kita rubah lagi kembali normal aja ya. Nggak bagus yang refleks. Oke, stopwatch untuk kita ngukur masanya berapa detik gitu ya. Firmware versi, channel name, RX frekuensi. Oke teman-teman, kita akan coba cek ya. Di sini tadi kan bisa airband.
Nah, itu bisa airband teman-teman ya. Kemudian FM radio. Nah, ini FM radio apakah langsung di situ? Kita akan coba ya. Apa bisa? Oh, nggak bisa. Saya pencet 0 nggak mau. Ya, dia nggak mau. Kalau FM itu fungsinya mungkin ada di sebentar. FM radio biasanya di sini sih. Ini lampu ya teman-teman ya, tuh. Lampu yang PF2 tadi ya. Nah, seperti itu lampu. Jadi terang juga lampunya. Nih. Oke, kemudian di sini PF1. Oh ya, PF1 ini malah FM-nya di sini. FM-nya di situ, di PF1 teman-teman. Nah, kita coba dengerin radionya. Ke ruang dengar Anda, salah satunya ini mengenai Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman yang mengatakan investigasi dilakukan di Kementan bersama dengan Satgas Pangan, Badan Pangan Nasional. Ya, lumayan lah untuk radionya lumayan teman-teman. Jadi bass treble itu ada ya, flat ya. Jadi ini kualitasnya flat. Oke, setelah kita tahu semuanya, sekarang kita mau tes modulasinya seperti apa dari Kinota K61 ini ya. Ini powernya saya coba kurangi ya teman-teman, ini terlalu tinggi karena kita mau coba untuk cek modulasi. Nah, ini take power. Oke, kita pakai low aja. Kita coba ya. Nah, coba modulasi dari Kinota K61 ini ya. Nanti kita bandingkan dengan ini ya, Kesan UV 108. Oke, kita sudah siap ya. Dan coba tes. Kita coba ini 123 321 Kinota K61. 123 321 Kinota K61. Ini kita coba Kesan UV 108 Kinota K61. Oke teman-teman, jadi Kinota K61 suaranya agak ngebas dan dia agak sedikit di bawahnya dari K108D. Tapi nggak apa-apa, ya masih bisa digunakan dengan cukup jelas ya untuk Kinota K61 nya ini. Nah, sekarang kita akan tes untuk antenanya ya teman-teman. Kita tes antenanya, setelah itu kita akan tes powernya. Oh ya, resipnya dulu ya. Resipnya belum saya lupa ya resipnya. Kita tes resip teman-teman. Nah, ini saya udah masuk ke sinyal seismograf. Kita coba resip. Di ruangan ini nggak ketemu resipnya. Sekarang kita coba pakai antena luar. Oke teman-teman, kita resip pakai antena luar untuk seismografnya. Ini saya buka volumenya. Oke, belum. Saya buka scale-nya coba ya. Scale-nya di mana nih? Coba lihat scale-nya. Nah, itu dia scale di situ. Kita Oke, nggak bisa teman-teman untuk ngeresip seismograf, belum bisa. Oke, nggak apa-apa, kita akan coba tes antenanya dan power dari radio ini seperti apa. Tes antenanya teman-teman. Kita coba lihat
seperti apa antena dari Kinota K61 ini. Apakah worth it kita gunakan ataukah harus kita ganti? Kita akan coba tes. Ya, kita coba tes di VHF terlebih dahulu 140 MHz. Stopnya di 174 MHz. Kita lihat untuk di VHF, teman-teman. Oh, di VHF dia di bawah ya. Dia mungkin di 128 kita coba cek aja. Siapa tahu dia di bawah. Oh, enggak juga ya. Di bawah tapi SWR-nya masih naik ya, masih tinggi. Dia di bawah tapi SWR-nya tinggi di 139 tapi SWR-nya masih tinggi, teman-teman. Oke, kita coba di UHF-nya. Siapa tahu UHF-nya bagus. 400, stopnya di 480 MHz. Kita lihat. Nah, di UHF-nya agak lumayan bagus. Ini UHF-nya di 400 sampai 428 ya. 428, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau pakai untuk PMR, radar ini cocok ya. Di 409 ini cocok ya. Tuh, SWR-nya rendah di 400 tuh. Dia sangat rendah di 400, 1,4 rendah. Jadi kalau untuk Anda pakai PMR, ini cocok untuk antena dari K61 ini ya. Oke, kita cek powernya, teman-teman. Jadi kalau memang mau dipakai, bisa diganti kok, teman-teman. Antenanya nggak masalah. Jadi banyak dijual di pasaran antena-antenanya yang bisa kita gunakan. Jadi kalau memang Anda ingin ganti, bisa aja pakai antenanya dari Baofeng UV5R yang pernah kita tes ya, teman-teman ya. Itu bagus. Nanti Anda bisa pakai itu. Nah, kita tes powernya. Seperti apa power dari Kinota K61 ini. Nah, nanti kita juga akan tes menggunakan RF ya. Siapa tahu antenanya itu dengan RF berbeda dengan kalau kita pakai analyzer, teman-teman. Siapa tahu ya. Kan semuanya perlu dicoba. Jadi nanti akan kita coba. Ini saya pasang dulu, hidupkan. Ya, pasang ramilutnya. Oke. Sekarang kita mau cek powernya yang di VHF terlebih dahulu. Ini VHF di 145. Kita cek power low atau high. Low-nya dulu ya. Oke. Nah, ini masalahnya powernya menunya ada jauh ya. Oke. Ini kita low dulu. Low-nya di VHF berapa? 2,7 watt. Kemudian high-nya, kita coba high-nya. High-nya di 6,7 watt. Nah, ini high-nya di atas klaimnya nih. 6,7 watt. Oke. Sekarang kita coba di UHF ya, 435. Nah, 435. Kita coba low dulu, teman-teman ya. Nah, ini kita coba low 3,1. Kemudian kita coba high. Ini di UHF, teman-teman ya. 4,3. Nah, jadi masih di bawahnya dari VHF untuk high-nya. Tapi antara low dan high-nya deket ya. Oke, katanya bisa di 250. Kita tes 250. Bisa, teman-teman. Itu di 5 watt. Apakah 350 bisa? Kita tes. Karena tadi cuman spesifikasinya erek, tapi bisa nggak TX? Nggak bisa. Karena ini nggak berkedip, nggak bisa, teman-teman ya. Jadi dia hanya, ini saya pencet juga nggak bergerak. Jadi hanya di 250 tadi bisa. Ini, itu dia berkedip, dan ini juga TX ya. Bisa, teman-teman ya. Oke,
Jadi apakah ini worth it apa enggak? Itu tergantung Anda, pilihan Anda semua. Kalau Anda untuk pakai di terrestrial sih worth it aja teman-teman. Ini bisa kita pakai untuk sehari-hari, nggak ada masalah. Ada senternya, juga radionya ada lengkap. Kemudian kita bisa dengerin airband juga ada, meskipun tidak semulus yang lain, tapi jelas ya, airbandnya tadi jelas teman-teman, nggak ada masalah, jelas. Oke, kalau untuk baterainya besar teman-teman, ini spek baterainya cukup besar dan kelihatannya daya tahannya cukup lumayan. Nah sekarang kita akan, oh iya tadi saya belum nyoba kalau langsung pakai ini ya teman-teman ya, sudah saya masukin lagi. Kita coba antenanya kalau pakai RF. Siapa tahu ada perbedaan kalau kita menggunakan RF untuk ngecek antenanya. Ya kita coba aja dengan RF. Maksudnya dengan power gitu. Sama sih tadi juga pakai RF, teman, powernya kan kecil. Nah ini 145 ya teman-teman ya. Kita coba di 145 antena VHF. Powernya cek 5,8. Kita cek untuk SWR-nya berapa. Nah memang SWR-nya nggak kena teman. SWR-nya nggak bisa. Besar, tinggi ya. Coba di 140 di bawah ya. Coba di bawah ya. Hampir sih di bawah, hampirnya di 143 coba. Apakah kena di 143? Oh enggak juga. Oke, nggak bisa teman-teman. Mungkin di 250 apa ya? Coba tes. Wah, nggak bisa, gede. Oke, sekarang kita coba tadi kan yang match-nya di PMR ya. Ini PMR di 400 dulu ya. Di 400 1,4, 1,3, 1,5 cocok. Di PMR 409 coba bagus 1,2. Di 435 amatir, wih bagus teman-teman. Wah ini bisa di AU91 nih, bagus nih. 440 coba, masih nyaut nggak? Wih masih teman-teman ya. Malah dia dinaik tuh 5 watt. Ya. Jadi kalau di UHF-nya malah bagus ya. Di UHF-nya benar-benar bagus antenanya. Setelah kita masukin dengan power ya. Tapi yang di VHF biar di power ini juga tuh nggak cocok antenanya. Ini cocoknya di UHF. Jadi buat teman-teman, radio ini antena UHF-nya sudah mantap sekali, nggak perlu ganti. Dia di PMR bisa, di 435 bisa, 440 bisa. Ya silakan aja dipakai karena ini antena UHF-nya sangat bagus. Kalau Anda mancar di UHF dengan radio ini, oke banget teman-teman ya. Oke sekali. Setelah semua kita tes, apalagi, oh iya, kita sekarang yang terakhir adalah memprogram radio ini. Gimana program radio ini? Kita akan yang simpel-simpel aja. Kita buat powernya low dulu. Yang pertama adalah kita harus tahu untuk outputnya atau receive-nya. Kita coba di sini seperti biasa. Kemudian kita cari untuk tone-nya atau offset-nya. Nah ini offset-nya. Di sini berapa digit kita coba ya. Ya, saya coba 3 digit bisa nggak ya? Saya coba ya. Kalau bisa 3 digit berarti bisa crossband. Ya, kalau bisa 3 digit, aduh, kemana lagi tuh? Sabar teman-teman ya. Lari dia. Saya mau ngetes dulu apakah bisa 3 digit. Oh bisa. Jadi ini bisa crossband 3 digit bisa. Nah ini sekarang saya mau coba ke ini yang sebenarnya yang kita mau isi. Oke, tes dulu.
Belum, karena minusnya belum ada offsetnya. Kita shiftnya belum kita isi. Nah, ini sekarang kita ketemu yang mana dulu nih, kita coba lihat, kita cari ya. Apakah shiftnya atau tune-nya? Kita coba terus. Ya, terus ya tonton ya. Ya kalau udah tahu shortcutnya di sini enak ya, tapi ini nggak ada tulisannya sih. Nah, tag GTSS kita isi dengan sesuai yang ada. Oke. Terus nah, ini shift-nya ternyata di sini sebelum offset tadi. Minus ya. Oke, kita akan tes. Buka volumenya, apakah bisa masuk? Oke, sudah teman-teman, bisa masuk. Nah, sekarang kita mau nyimpan memori ini. Apakah ada save? Nah, ini memory channel. Nah, ini kita masuk ke memory channel, menu. Kita pilih yang masih kosong teman-teman ya. Tapi kan nggak ada nih. Kalau CH ini sudah ada isinya, tapi nggak apa-apa, kita masuk ke CH1 aja. Nah, ini CH1 kita coba. Oh, jadi begini teman-teman ya. Mungkin ini prinsipnya sama dengan Baofeng. Saya akan coba tes ya. Sekarang begini caranya. Karena setelah saya pelajari itu bisa seperti Baofeng ya. Oke, kita hapus dulu ya. Nah, saya akan lihat apakah CH1 itu jadi kosong. Nah, ini. Oke. Berarti saya voice-nya saya hidupin teman-teman ya, supaya bisa kedengaran. Dia itu nyimpan pertama itu nyimpan apa? Nah, ini. Confirm. Oke, sekarang kita masuk VFO. Frequency mode. Ini kita hilangin untuk shift-nya. Menu. Karena saya akan tes apakah dia itu langsung seperti Baofeng. Kalau langsung berarti aman ya teman-teman, nggak usah kita pakai shift. Ini shiftnya saya hilangin dulu. Frequency direction. Confirm. Nah, ini saya hilangin. Kemudian ini juga Offset frequency. saya kasih kosong-kosong aja. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Confirm. Nah, udah. Oke teman-teman, ini tune-nya ini kepasang ya. Tune-nya kepasang. Ini saya akan simpan. Apa ya kah dia nyimpennya RF dulu, apa RX dulu? Kita coba lihat. Menu. Oh, di mana tadi tuh? Memory channelnya di mana ya teman? Nomor berapa ya? Saya nggak hafal. Nah, ini kita mau simpan di Memory channel. 1 ya. Receiving memory. Benar, receiving memory. Oke. Jadi kita udah simpan receiving memory. Sekarang kita 5, 0, 7, 7, 5. Oke teman, ini kita simpan lagi. Kita tumpuk aja. Menu. Di sini kita tumpuk. Memory channel. Transmitting memory. Transmitting memory. Nah, sekarang kita lihat ya. Channel mode. Channel mode, channel 1, ya kan? Ini yang kita simpan tadi. Kita tekan PTT. Nah, sudah bisa teman-teman ya. Sudah bisa. Jadi langsung nggak perlu kita ribet-ribet shift atau offset direction. Nah, Muhammad, udah langsung gitu aja. Sistem Baofeng jos. Nah, Menu. kita akan coba. Saya akan hapus untuk memori 2 ya. Delete channel. Memori 2 saya hapus. Confirm. Kita pastikan di sini memori 2 sudah tidak ada CH-nya. Oke, memori 2 sudah nggak ada CH-nya. Sekarang saya mau buat frekuensi crossband teman-teman. Jadi saya misalnya, exit. Frequency mode. Ya, misalnya receive-nya di sini 4, 4, 3, 5, 8, 8, 0. receive di sini. Menu.
Tone-nya sama, tadi udah nggak perlu rubah. Memory channel. 2 ya, kita simpan. Receiving memory. Receiving memory. Sekarang TX-nya saya mau pasang. 5, 4, 5, 8, 8, 0. Sudah ya teman-teman. Kita pasang di memori yang sama, kita timpa. Memory channel. Transmitting memory. Transmitting memory. Oke, kita lihat Channel mode. pembuktian. Ini memori 2, 1, memori 1, duplex, 2, memori 2, crossband. Kita lihat, kita tekan. Nah, crossband teman-teman ya. Nah, apakah bisa kasih nama di sini? Kita lihat. Kita lihat menunya teman-teman. Kalau bisa dikasih nama, dia bisa ya. Apakah bisa dikasih nama? Mari kita lihat sama-sama. Apakah ada menunya? Ada teman-teman. Ya oke. Apakah sesuai dengan oh iya, sesuai dengan handphone lama. Ini huruf besar. Kita coba R, kemudian X, jadi mundurnya ini exit, kemudian angka kita rubah. Nih, tekan ini ya teman-teman, tekan ini untuk rubah angka sama huruf 8, 6. Kemudian huruf lagi, ini kita spasi, ini spasi. Oh, bukan. Spasinya mana ya? Oh, itu ada spasi, ntar. Nah, ini spasi. Kemudian kita huruf lagi. Huruf, ya tetap masih huruf ya. T, R, T, terus angka 1. 1. Nah, ini saya simpan, coba ya. Menu. confirm. Kita lihat. Benar teman-teman. Langsung ya masuk RX86 T1, Transmit 1. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi sangat mudah sekali kita 2, kasih nama, bikin crossband, duplex, simplex, dan menyimpan memorinya langsung di sini. Kasih namanya di sini, beres. Ini tombol-tombol ini berfungsi sebagai huruf-huruf dan angka-angka seperti HP jadul. Jadi sangat mudah sekali kita operasikan untuk memori dari sebuah Kinota K61. Oke teman-teman, pokoknya Radia ini sudah tidak perlu lagi pakai komputer, bisa kita operasikan. Oke teman-teman, itu dia review kita mengenai Kinota K61, sebuah radio yang bisa kita program dari HT-nya langsung ya, tanpa ribet, tanpa harus pusing-pusing kita buka komputer. Semuanya kita lakukan dari sini, sudah oke. Dan meskipun antenanya itu di VHF tidak bagus, tapi dia di UHF sangat oke. Jadi tinggal kita ganti saja teman-teman. Nah, kalau kita ganti tentunya lebih bagus lagi. Dan ini apakah rekomend atau enggak, itu semua tergantung dari kebutuhan teman-teman semuanya. Dan sekarang keputusan ada di tangan Anda. Yang penting saya sudah mereviewnya buat teman-teman semua. Keputusan untuk meminang radio ini semuanya ada di tangan masing-masing. Yang penting saya udah nge-review, mudah-mudahan bisa menjadi referensi, bisa menjadi pilihan Anda dalam menentukan sebuah produk. Sekian saya, Hengki Cari itu Hengki Desulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saban tri, bye-bye.